Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Rupanya ada agenda tersembunyi mengapa menantu mantan Presiden Joko Widodo, yakni Bobi Nasution yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara itu niat banget itu untuk mengambil alih 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Nanggro Aceh Darussalam bukan hanya sekedar perbatasan atau memperluas teritori dengan alasan memang batas wilayahnya kawasan itu masuk di Sumatera Utara, tapi ini rupanya ada potensi cuan gede gitu di sekitar 4 pulau yang secara administratif selama ini berada di wilayah Nanggro Aceh Darussalam, yakni Blok Migas Singkil. Soal ini sebenarnya sudah diungkapkan oleh Bobi ketika dia bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menemui Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Muzakir Manaf di Banda Aceh hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 pekan yang lalu. Dalam pertemuan tersebut kan Bobi mengajak Muzakir Manaf untuk berkolaborasi atau kerjasama mengelola ke 4 pulau itu. Dan dia kepada wartawan kemudian menyatakan tadi kami bersepakat untuk kita kelola sama-sama. Kalaupun ada potensi sumber daya alam, ya itu bisa kita kelola sama-sama. Termasuk ada migas, maksudnya minyak dan gas juga kita bisa saling berbagi, kata Bobi Nasution. Nah ini yang jadi persoalan ya, karena bagi Aceh bukan persoalan bekerja sama, tapi ini persoalannya jauh lebih penting dari itu ya, soal kedaulatan, soal harga diri. Apalagi kalau kemudian ternyata ada potensi uang besar di situ ya, cuan gede di situ. Tapi pernyataan Bobi ini benarkah memang sudah ada kesepakatan seperti itu? Tampaknya hanya klaim sepihak karena saat itu Muzakir Manaf kan hanya menemui Bobi sebentar dan kemudian dia memilih meninggalkan Banda Aceh untuk melakukan kunjungan kerja ke Aceh Barat Daya. Dan Muzakir kemudian mempersilahkan Bobi untuk bicara dengan para stafnya soal itu ya, soal ke 4 pulau itu. Jadi tampaknya ya belum ada lah kesepakatan seperti itu. Dan sejauh ini pun belum ada pernyataan tegas dari Muzakir Manaf, termasuk juga klaim Bobi bahwa Muzakir itu akan melakukan kunjungan balasan ke Medan, membahas soal alih status 4 pulau yang semula milik Aceh berdasarkan keputusan Mendagri kemudian dialihkan menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Mendagri itu tertuang dalam keputusan nomor 300.2.2 garis hubung 2138 tahun 2025 yang mengatur bahwa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang berpindah dari Kabupaten Aceh Singkil di Aceh ke Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Makanya kemudian Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, ikut diajak oleh Bobi Nasution berkunjung ke Banda Aceh. Keputusan Mendagri Tito Karnavian ini yang membuat rakyat Aceh marah besar karena mereka merasa kedaulatan dan harga dirinya itu diinjak-injak. Bukan hanya warga Singkil ya yang marah dan kemudian sempat melakukan aksi pengapungan 4 pulau itu sebagai simbol protes terhadap Kementerian Dalam Negeri, terhadap Menteri Dalam Negeri. Tapi kan sejumlah tokoh mulai dari anggota DPR, DPD RI, DPR Aceh, DPRA ya, kemudian LSM, tokoh ulama, dan berbagai elemen masyarakat lainnya itu kan sempat menggelar deklarasi forum bersama di ke 4 pulau itu. Merespon protes warga Aceh, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara itu posisi memang rumit, kata dia, dan itu sudah terjadi sangat lama. Tito juga menyatakan dia nggak mempersoalkan apabila pemerintah Provinsi Aceh menggugat keputusan Menteri Dalam Negeri soal itu ya, soal pemindahan status 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara. Jadi kata Tito, Kementerian Dalam Negeri itu harus menetapkan batas wilayah 4 pulau tersebut karena terkait dengan penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di situ tidak terjadi kesepakatan antara Aceh dan Sumatera Utara, kata Tito ketika dia selesai bertemu dengan Presiden Prabowo hari Selasa tanggal 10 Juni 2025. Tito menyatakan kedua provinsi sudah menyelesaikan sengketa perbatasan darat, namun kedua pemerintah daerah belum sepakat ihwal batas laut. Walhasil pemerintah pusat kemudian menetapkan batas laut yang disengketakan. Lewat rapat di tingkat pusat dan perhitungan geografisnya, akhirnya Kemendagri menetapkan batas darat dan lautnya lewat keputusan Mendagri nomor 2 pada tanggal 25 April 2025.
Kami terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara hukum ke PT UN misalnya, kami juga tidak keberatan, kata dia. Tito menjelaskan pemerintah pusat itu memang terdesak untuk menyelesaikan batas wilayah karena berimplikasi kepada masalah pembangunan. Misalnya ini soal ketidakpastian batas wilayah akan menjadi masalah penghitungan transfer pusat ke daerah, termasuk menimbulkan masalah-masalah perencanaan pembangunan. Tapi masalahnya kenapa wilayah yang selama ini sudah menjadi bagian dari administratif dan juga budaya dari Aceh kok kemudian diputuskan dipindahkan ke Sumatera Utara, itu kan yang jadi pertanyaannya. Kalau alasannya terdesak, mengapa kemudian tidak mengambil keputusan yang selama ini memang sudah jadi semacam pengakuan bahwa ini adalah wilayahnya Aceh. Makanya kemudian banyak yang curiga, benar nggak sih soal penyerahan 4 pulau milik Aceh ke Sumatera Utara itu hanya karena pemerintah terdesak untuk menyelesaikan batas wilayah, atau sesungguhnya ada agenda besar, agenda tersembunyi di balik itu. Ini tentu dikait-kaitkan dengan potensi bisnis besar di kawasan 4 pulau yang sekarang tanpa penghuni itu. Bobby misalnya kan sudah menyatakan dia menawarkan kerjasama untuk mengelola potensi pulau-pulau itu, termasuk soal adanya potensi migas. Kalau kita telusuri ke belakang soal adanya potensi migas di lepas pantai Kabupaten Aceh Singkil itu rupanya sudah terendus cukup lama. Sebuah perusahaan migas yang berbasis di Singapura, Konrad Asia Energy, mendapatkan kontrak melakukan pengeboran di lepas pantai Mulaboh, Aceh Barat dan Aceh Singkil. Pada waktu itu kerjasamanya dengan Badan Pengelola Migas Aceh, BPMA. Dan BPMA mengatakan bahwa Konrad Asia Energy Ltd itu akan melakukan pengeboran masing-masing satu sumur eksplorasi untuk Blok Mulabo dan Singkil di Laut Dalam Aceh itu tahun depan. Maksudnya di tahun 2024 ini ya, beritanya berarti tahun depan itu pada tahun 2025 ini. Nah, saya baca ini ke Kepala BPMA Aceh, Tengku Muhammad Faisal mengatakan rencana pengeboran sumur eksplorasi itu menjadi bagian dari pemenuhan komitmen pasti Konrad untuk mengembangkan 2 lapangan yang dianggap memiliki kandungan gas dan hidrokarbon yang cukup besar. Konrad akan melakukan pengeboran masing-masing satu sumur untuk eksplorasi untuk pada tahun ketiga kontrak, sehingga diharapkan dapat terrealisasi pada tahun 2025-2026. Itu Pak Faisal menyatakan pada tanggal 29 April 2024. Konrad ini memegang 100% kepemilikan Blok Mulaboh atau offshore Northwest Aceh dan Singkil atau offshore Southwest Aceh, OSWA. Ini diberikan oleh Kementerian ESDM pada Januari 2023 lalu. 2 blok itu mencakup luas sekitar 20.000 km persegi dengan masing-masing kontrak memiliki jangka waktu 30 tahun. Akhir tahun lalu, itu maksudnya tahun 2023 ya, Konrad itu mengumumkan identifikasi awal sumber daya gas prospektif atau cadangan probabilitas itu dengan perkiraan lebih 15 triliun kaki kubik. Wow, ini kan gede banget ya. Di luar migas itu Menteri Luhut Panjaitan pada waktu itu ya masih menjadi Menko Maritim dan Investasi juga mengaku dia sudah mengundang investor dari UEA untuk mengelola potensi wisata dan migas di Aceh Singkil. Dan pada bulan September tahun 2021 Luhut menyebut ada investor dari Cina dan Uni Emirat Arab itu akan membangun resort di Pulau Banyak ini di Kabupaten Aceh Singkil, nilainya sampai 7 triliun. Dan pada waktu itu investor dari Arab ini, dari Uni Emirat Arab itu sudah ke sana sampai 2 kali gitu. Dan Luhut menceritakan bagaimana ini mereka harus jalan darat dari Banda Aceh ke Singkil sampai 20 jam itu sehingga mereka kelelahan pada waktu itu. Tapi belakangan walaupun mereka sudah 2 kali ke sana, rencana investasi itu batal. Jadi ya ini berkaitan katanya dengan keterbatasan infrastruktur. Aceh ini memang diketahui mempunyai potensi migas di lepas pantai yang sangat besar. Selain Konrad, pada akhir tahun 2023 perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, baru saja mengumumkan penemuan gas yang signifikan dari sumur eksplorasi layaran 1 Blok South Andaman. Itu sekitar 100 km lepas pantai Aceh. Di sumur tersebut ditemukan kolom gas atau gas kolom yang luas ketebalan lebih dari 230 meter di Oligocene Sandstone Reservoir. Mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya. Adapun akuisisi data lengkap termasuk wireline, coring, sampling, dan production test telah dilakukan. Dan kemudian sumur dengan sukses mengalirkan kualitas gas yang sangat baik dengan kapasitas 30 juta standar kaki kubik per hari. Ini memang ladang yang jumbo ya.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini pernah menyatakan bahwa soal temuan ladang gas raksasa oleh perusahaan asal Abu Dhabi ini yakni Mubadala Energi. Ladang gas tersebut berada di wilayah Laut Andaman Aceh dan Prabowo mengatakan temuan tersebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara karena potensinya diperkirakan mencapai 10 triliun kaki kubik. Di Asia Tenggara mungkin ini ladang terbesar yang selama beberapa puluh tahun. Yang mereka laporkan 10 TCF, luar biasa. Ini saya kira 2028, 2029 kita akan target ya swasembada energi, kata Prabowo. Itu ketika dia menyampaikan di acara Indonesian Petroleum Association Convention Exhibition pada tanggal 21 Mei 2025. Ini belum lama ini. Jadi Aceh ini memang kalau lihat potensi migasnya, ini bisa jadi masa depan Indonesia gitu. Ya, agar semua itu bisa dieksploitasi untuk kemaslahatan rakyat Aceh dan juga tentu saja pemerintah Indonesia, ini wilayah ini, kawasan ini harus dijaga stabilitasnya gitu ya. Jangan sampai ini soal sengketa 4 pulau itu menimbulkan ketegangan baru antara pemerintah daerah Aceh dengan Sumatera Utara, dan kemudian dengan antara pemerintah pusat dengan Aceh gitu. Apalagi ini faktor Bobi Nasution sebagai menantu Pak Jokowi, ini juga menimbulkan satu persoalan tersendiri. Di Aceh, Jokowi itu ya dari satu pilpres ke pilpres yang lain tidak pernah menang pada pilpres itu. Biasanya ketika pada 2014 dan 2019 berhadapan dengan Prabowo, ya dimenangkan oleh Prabowo di situ. Baru pada tahun 2024 kemarin ketika Anies ikut berkontestasi, ini dimenangkan oleh Anies Baswedan di situ. Jadi kalau kemudian dibiarkan berlarut kasus sengketa 4 pulau ini dan kemudian menimbulkan ketegangan baru dan terjadi destabilitas di Aceh, nanti potensi-potensi cadangan gas lain yang tadi disebut oleh Presiden Prabowo Jumbo itu bisa jadi nggak akan bisa dieksploitasi karena untuk agar investasi itu masuk dan kemudian juga bisa bekerja dengan tenang, yaitu diperlukan stabilitas keamanan. Kalau di Aceh kemudian bergolak kembali gara-gara 4 pulau yang disengketakan dengan Sumatera Utara itu, ya ini dipastikan kerugian pemerintah akan jauh lebih besar ketimbang soal ini. Kan jelas yang diuntungkan itu hanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga mereka-mereka nanti, nggak tahu kronis siapa yang akan dapat konsesi untuk mengeksploitasi jika nantinya ditemukan cadangan migas baru di 4 pulau yang disengketakan itu. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.